Halo guys, gua Vincent dan di video kali ini gua mau bahas tentang berani atau courage, punya keberanian. Ngomongin keuangan memang perlu keberanian. Bukan hal yang mudah buat orang-orang buat ngomongin keuangan mereka. Apalagi tentang kondisi keuangan atau keputusan yang mereka ambil terkait dengan keuangan mereka. Sebuah artikel berjudul Why is no one talking about financial courage membahas tentang keberanian dalam keuangan dan juga perilaku ekonomi. Di sini artikel ini memberikan contoh seorang investor yang menginvestasikan uangnya di pasar saham. Banyak orang yang takut pergi ke ahlinya karena ya takut dijudge, ya kayak takut pergi ke perencana keuangan atau ke broker, dan ya broker itu pialang saham kayak sekuritas gitu ya, perusahaan sekuritas. Ya intinya ahli-ahli yang ada di dunia keuangan dan investasi, karena takut dijudge dan dibilangin jangan percaya diri sendiri karena lu adalah orang yang emosional. Makanya lu perlu seorang ahli yang objektif supaya terhindar dari tindakan bodoh. Lu harus lebih logis, kurangin emosi lu. Kalau menurut riset Daniel Kahneman, Amos Tversky, dan Richard Taylor, manusia adalah makhluk yang tidak logis karena satu insight inti. Ketakutan adalah emosi manusia yang paling kuat. Dan karena itu orang mudah menyerah terhadap emosi itu. Ya kita give up aja, kita give in aja ke emosi itu. Karena kita nggak bisa kendalikan juga. Konsep ini punya banyak nama. Loss aversion, risk aversion, dan lain-lain. Intinya takut hilang duit. Jadi takut kehilangan duit, takut sama risiko, dan takut-takut lainnya. Cuma menariknya di sini lawan kata dari berani itu sebenarnya bukannya takut loh. Katanya sih lawan kata dari takut itu adalah delusi sebenarnya. Jadi lebih kayak bayangan kita aja yang ada di otak. Dan itu menarik banget ya. Biasanya kan berani lawan katanya takut ya. Malah ini lawannya takut adalah delusi. Kita udah sering dengar saran untuk tidak emosional ketika berhadapan dengan uang kita. Tapi ya kalau namanya ketakutan, sebuah emosi terkuat yang manusia udah menguasai, ya apa boleh buat. Apa sih logika gitu. Namanya juga udah takut, orang udah keburu takut duluan, udah panik, disuruh untuk logis, tetap tenang dan tetap straight in the path, jadi tetap ikutin jalurnya. Kan nggak gampang, karena orang punya emosi. Dan itu faktor yang sering dilupakan sama orang ketika ngomongin keuangan atau ngomongin investasi lah, semua yang berhubungan dengan duit lah. Kita lupa ada yang namanya emosi yang mempengaruhi gimana kita mengambil keputusan dan perilaku kita, dan akhirnya mempengaruhi realita kita. Dan itu faktor yang sangat penting dan sering banget ditinggalkan. Jadi ingat kata Morgan Housel, kalau kita sebagai manusia memang gak pernah bisa rasional ketika berurusan dengan uang. Makanya kita jadi manusia yang punya alasan atau reasonable. Ya kita punya alasan aja lah, gak usah logika lurus aja. Tapi kita punya alasan kenapa kita melakukan keputusan keuangan tersebut. Nggak asal ngambil keputusan gitu. Atau sekedar cuman buat logika aja, biar logis aja. Gak usah pengen lurus mencoba sekuat tenaga menjaga spending buat sekedar rasional. Ya nggak ada alasan jelas, tanpa alasan jelas ya ngapain gitu. Balik lagi sih, itu pentingnya punya tujuan keuangan. Biar punya alasan yang jelas kenapa harus ngurangin spending, atau kenapa harus ningkatin income, atau kenapa harus nabung. Itu kan ada alasannya. Kita mencapai keputusan itu ada alasan yang jelas, bukan sekedar oh ya ini hal yang logis, ini yang tidak logis. Kita punya alasan kenapa kita melakukan sesuatu harusnya. Tapi seringnya kan kalau udah sama uang enggak ya, karena kan itu impulsif dan kadang-kadang kita nggak sadar juga. Di alam bawah sadar kita udah pengen spending gitu, kita udah pengen cepet-cepet habisin duit itu. Dan itu memang ya human nature, emang sifat alami manusia begitu. Ingat, kita harus punya tujuan dan kenapanya. Kalau udah punya tujuan, harusnya kita bisa endure, kita bisa tahan melewati how-nya, dan itu juga udah punya kenapanya, kenapa kita harus melakukan ini. Ya, semoga kalian punya keberanian buat mengendalikan keuangan kalian ya. Oke, sekian video kali ini. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.